Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Utama dan pertama-tama sekali, sama-samalah kita memuji, meningkatkan rasa syukur atas kurnia nikmat, hidayah, inayah dan riayah daripada Allah. Allah Azza wa Jal yang telah banyak mengurniakan kita berbagai nikmat. Tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu hendak menghitung atau mengira nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Karena banyaknya nikmat-nikmat itu. Dan di antara nikmat yang Allah kurniakan kepada kita adalah nikmat hidup. Hidup ini nikmat bukan? Nikmat. Lebih-lebih lagi pula, hidup bukan sembarang hidup, bukan asal hidup. Hidup sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah. Iman kita itu menambah nilai tersendiri. Kalau hidup, semua hidup. Lebihlah pula Allah beri kita ilmu, kesadaran bahwa hidup ini tidak akan selamanya. Hidup pasti akan berakhir. Akhir kehidupan ini adalah dengan kematian. Tetapi kematian bukanlah akhir dari sebuah perjalanan hidup. Kematian hanyalah sebuah proses. Proses untuk menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang kekal. Kehidupan dalam jannah insyaAllah. Amin Allahumma amin. Dan hidup manusia tidak seperti hidup binatang. Binatang, lembu misalnya, kalau mati, mati. Mati itu sudah tidak ada apa-apa lagi, ya mati, selesai. Lembu tidak akan ditanya, kenapa tidak sholat? Ditanya tidak? Tidak. Tidak ditanya, kenapa kamu makan tanaman di kebun orang? Ditanya tidak? Tidak. Tidak ditanya pula, kenapa kamu tidak mandi junub? Itu lembu, mati, bangkailah. Manusia mati, bangkai juga. Entah mana yang lebih busuk bau bangkai. Bangkai manusia kah, bangkai lembu? Lembu tahu lembu? Sapi. Kerbau ya? Manusia mati bangkai, cuman tidak disebut bangkai lah, jenazah, apa? Mayat ya. Tapi bangkai juga. Mana busuk? Bau bangkai lembu, kerbau, atau manusia? Entahlah, mungkin sama busuk, tapi bangkai manusia itu lebih busuk lagi. Manusia mati tidak seperti lembu atau kerbau. Banyak urusannya. Ini akan kita baca. Dalam surah As-Sajdah, ayat 11. Surah As-Sajdah ayat 11. Kita baca ya, ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum.
الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون Surat apa itu? As-Sajdah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul, katakanlah, yatawaffakum, mematikan kamu, malakul maut, alladzi wukkila bikum, yang telah diserahi untuk mencabut nyawamu. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Katakan. Siapa yang disuruh mengatakan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad, katakanlah. Katakan kalau ada orang yang bertanya, ini adalah jawaban. Kalau ada yang masih ragu, agar menjadi yakin. Kalau yang belum tahu, biar tahu. Kalau yang sudah pernah tahu, tapi karena lama tidak diulang-ulang, lupa lagi. Ingatkan dia. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Nanti akan datang waktunya. Tamu ya, bukan tamu biasa. Ini misteri kedatangan tetamu. Tamu terakhir yang akan datang menemui kita. Mungkin malam ketika kita sedang tidur, mungkin siang ketika kita sedang bekerja, sedang sibuk dengan urusan harian, dia datang. Untuk apa datang? Nyinggah? Nginap? Minta makan? Bukan. Dia datang semata-mata untuk menemui kita. Apa dia mau? Dikasih telinga yang sebelah kanan? Dia tidak mau. Yang kiri? Tidak mau. Kaki kanan? Tidak mau. Kaki kiri? Tidak mau. Digantikan dengan orang lain, anak kita, suami kita, istri kita? Tidak mau. Dia datang semata-mata untuk menemui siapa? Kita. Tidak ada seorang menjadi wakil galang ganti. Karena dia hanya mau ketemu kita. Minta apanya? Minta semua. Minta nyawanya. Nyawanya lah yang akan dicabut. Qul yatawaffakum malakul maut. Siapa tetamu itu? Siapa dia? Malakul maut, malaikat maut. Allah telah menyerahkan tugas pencabutan nyawa. Semua nyawa. Semua makhluk bernyawa. Dari raja sampai rakyat jelata. Dari presiden, perdana menteri, sampai ke orang-orang kampung. Dari orang alim, intelektual, sampai orang-orang bodoh. Dari yang kaya sampai yang miskin-miskin. Dari yang tua sampai yang muda-muda. Anak kecil, bayi, baru lahir. Semuanya akan dicabut nyawa. Allah telah serahkan tugas, cabut nyawa. Kerjanya apa? Cabut nyawa. Sudah sekian banyak dan akan sekian banyak nyawa-nyawa melayang. Siapa yang mencabut? Malakul maut. Jadi semua orang yang mati. Setiap mana makhluk bernyawa mati, malakul maut lah yang mencabut nyawanya.
Malakul maut, wallahu a'lam, tidak ada seorang yang tahu sosoknya bagaimana, bentuknya bagaimana. Hanya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau malaikat maut ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa seorang mukmin, lain wajahnya. Ya, bersih, jernih, senyum, bercahaya, ya, ramah, santun, lemah lembut. Sebaliknya, kalau ditugaskan untuk mencabut nyawa orang kafir, jadi garang, beringas, kasar, menakutkan, ya, Allahu alam. Yang pasti malaikat semuanya adalah hamba-hamba Allah, patuh melaksanakan tugas, tidak pernah lewat, tetapi juga tidak pernah tercepat pada waktunya. Kalaupun mau lari, di tempat lari itu dia akan datang. Kalau dia sembunyi, di tempat persembunyiannya itu dia akan mati. Malakul maut. Tidak ada perasaan santun, perasaan belas kasihan, tidak ada. Oh, ini orang tua, baik-baik ya, nggak ada cerita. Ini presiden ini perdana menteri ini raja ini, pelan-pelan, tidak ada cerita. Ini anak kecil nih, kasihan, tidak ada cerita. Ini pegulat nih, petinju, pesilat, hati-hati, tidak ada cerita. Dia tidak pernah merasa hormat, walaupun kepada orang yang besar, raja, presiden, perdana menteri, orang kaya, ya, tidak ada. Orang tua, hormatlah. Ulama, tidak ada hormat. Tidak pernah merasa kasihan walaupun kepada orang lemah, perempuan, anak kecil, sakit keras, tidak ada kasihan. Juga tidak ada rasa takut walaupun kepada orang yang kuat, gagah, perkasa. Siapa dia? Malakul maut. Kita sekarang baru cerita, dan nanti tiap-tiap kita akan berhadapan langsung. Saya akan berhadapan langsung. Bapak-bapak dan ibu-ibu akan berhadapan langsung, akan melihat sosoknya seperti apa. Subhanallah. Cabut nyawanya. Kemana? Kemana? Dijawab, Thumma ila rabbikum turja'un. Coba baca. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Kamu akan dikembalikan. Allah memakai kata kembali. Karena di dunia ini kan kita umpama orang merantau ya. Betul? Merantau. Kembalilah. Kembalilah. Sekian lama sudah merantau. Baliklah, kembalilah. Kembali kemana? Ke asalmu. Asal dari mana? Inna lillahi. Sambung. Wa inna ilaihi raji'un. Kita asalnya dari Allah. Kembalinya kemana? Ke Allah. Mati itu kembali. Ibarat kamu merantau bekerja, banting tulang, peras keringat, siang malam kerja. Upahnya belum dibayar. Upahnya belum dibayar upah kita. Contoh, sembahyang atau sholat. Sudah dibayar belum upahnya? Belum. Upah sholat belum. Upah puasa? Belum. Upah haji umrah? Belum. Upah sedekah zakat? Belum. Upah silaturahmi? Belum. Upah menuntut ilmu? Ini kita kerja. Ya, saya ngasih ceramah pengajian ini saya kerja. Kerja dengan Allah. Belum dapat upah, mana ada upah. Betul. Tapi ada dan pasti. Allah akan bayar upahnya. Untuk menerima pembayaran upah itu, kita harus mati dulu, nggak bisa enggak.
Bagaimana mau dibayar kalau nggak mati? Betul? Mati dulu baru dibayar. Sekian banyak orang-orang yang baik-baik, belum menerima upah. Memang belum ada upahnya ya. Sekian banyak orang baik-baik. Kadang orang baik dituduh macam-macam. Betul? Orang baik masuk penjara ada? Ada. Masya Allah. Apalagi di zaman fitnah sekarang nih. Pendusta dijulang, diangkat, dipuji ke tengah, disanjung ke tepi. Ya, betul. Penjahat itu. Tapi orang baik-baik kadang tidak dihargai, tidak dihormati. Ini dunia. Kalau tidak ada mati, tidak ada keadilan. Orang bilang, orang cakap, yang ada pengadilan. Betul? Tapi belum ada keadilan. Kalau hidup saja tidak ada keadilan, itu tidak ada. Banyak orang yang baik belum mendapatkan pahala kebaikannya. Banyak pula orang jahat belum mendapat imbalan atau balasan dari dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Belum ada hukuman, belum. Tunggu mati nanti. Ya, kita yang baik-baik, beramal baik, belum ada upah. Kapan upah dibayar? Kapan upah diberi? Mati. Karena itu Allah mengatakan, "Tsumma ila rabbikum turja'un." Pulang. Kamu sudah merantau, bekerja keras, yang malam, apa tadi? Banting tulang ya? Peras keringat, ya? Upahnya belum dapat. Mati dulu. Di sana nanti Allah akan bayar semua. Ini pahala salatmu, ini pahala puasamu, ini pahala. Maka sejak dari mati itu pensiun dia, pensiun dia. Masih disuruh salat lagi? Tidak. Kalau sudah mati? Tidak. Sudah pensiun. Apa pensiun? Sudah tidak salat lagi. Puasa? Tidak lagi. Zakat haji? Tidak lagi. Ibadah? Tidak lagi. Amal? Tidak lagi. Dia betul-betul istirahat. Mulai dari mati sampai di alam kuburnya hingga nanti, hingga hari kiamat, sampai akhirnya masuk surga. Dia akan menuai, memanen, menerima balasan upah. Maka beruntunglah orang yang berbanyak-banyak dalam melakukan kebaikan dan amal soleh, menanti saat datangnya sang malakul maut mencabut nyawa kita, mati, Allah akan bayar semua upah-upahnya. Dan orang-orang yang berbuat jahat, yang banyak dosa, maksiat, masih diberi kesempatan. Ada tenggang. Tenggang masa diberi waktu. Kalau saja mereka mau berhenti melakukan kejahatan, bertaubat, beramal soleh, melakukan kebaikan lebih banyak daripada apa yang sebelum ini mereka lalaikan. Allah terima sebelum terlambat. Coba kita ulang. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Coba. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Tunggulah kedatangannya. Siapa? Tamu terakhir. Malakul maut. Mungkin akan mengetuk pintu dulu. Sebelum masuk, memberitahu akan kedatangannya. Atau bahkan sebelum itu sudah ada sinyal-sinyal, signal-signal. Sudah ada. Ya, apabila mata sudah kabur, uban di kepala sudah bertabur, kulit sudah kendur, gigi sudah banyak yang gugur, makan pun hanya mampu
bubur. Tidak lama lagi giliran masuk kubur. Banyak-banyakan bersyukur. Jangan jadi hamba yang kufur. Tanda-tanda. Saya sudah banyak tanda-tanda. Hanya menunggu kalau malam ini besok. Kalau tidak besok malam ini. Ya, tanda-tanda sudah banyak. Ya, ada nanti firasat tertentu yang akan diantar. Allahu a'lam. Ya, mungkin 40 hari sebelum mati. Mungkin 10 hari sebelum mati. Ada orang yang baik-baik, ditakdirkan matinya baik. Sebelum mati, kebaikannya makin meningkat. Makin meningkat baca Al-Qur'annya, makin meningkat sedekahnya, makin meningkat amal jariahnya, makin meningkat. Ya, sebelum mati, dilunasi dulu, dijelaskan semua hutang-hutangnya, dikembalikan semua pinjaman-pinjamannya. Ada yang begitu? Ada. Ya, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan mereka. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Menjelang matinya, makin menjadi-jadi, makin hebat. Kalau biasanya judinya cuma seminggu sekali, tiap malam judi. Masya Allah, ngelembur lagi. Allah, overtime, judi aja. Ada begitu. Subhanallah. Bertambah-tambah kejahatannya. Waliyahudzubillah. Ya, berakhirlah dengan su'ul khatimah. Tanda-tanda itu sudah ada, sudah banyak. Konon malakul maut itu datang ke tiap-tiap seorang seharinya 70 kali. 70 kali. Ngingatkan tuh, kamu mati. Cuman kita saja kadang-kadang yang tidak menyadari. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Kita sambung lagi esok. Moga ada umur panjang kita, moga masih ada ajal kita insyaAllah. Kita akhiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa